Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syekh Asnawi Caringin mungkin tidak asing lagi untuk masyarakat Banten dan daerah sekitarnya. Beliau adalah seorang wali dan seorang pendekar atau jawara sakti yang lahir di Kampung Caringin, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Provinsi Banten. Bernama lengkap Syekh Tubagus Muhammad Asnawi, dilahirkan pada tahun 1850. Ayahnya bernama Syekh Abdurrahman, adalah seorang alim ulama dan menjabat sebagai penghulu landrat di zamannya. Penghulu adalah sebutan bagi seorang yang ahli di bidang agama. Pada masa Kesultanan Banten, petinggi kesultanan yang ahli di bidang agama disebut dengan penghulu. Bahkan setelah Kesultanan Banten runtuh, istilah tersebut masih dipakai untuk menyebut orang-orang alim yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang agama. Ibunya bernama Ratu Sabiah, juga seorang alim dan ahli ibadah. Beliau adalah wanita solehah yang semasa hidupnya dibaktikan untuk suami dan mengurus anak-anaknya, serta diketahui beliau tak pernah meninggalkan tempat sembahyangnya. Selain keturunan keluarga ulama, ayahanda beliau juga keturunan langsung dari Sultan Agung Mataram, sedangkan ibunya memiliki keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Sultan Agung Mataram dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, keduanya adalah raja yang sangat gigih dalam menegakkan, menyebarluaskan serta membela agama Islam, baik di Pulau Jawa dan Nusantara, bahkan lintas dunia. Syekh Asnawi terlahir sebagai anak yang pandai, kecerdasan beliau di atas rata-rata anak seusianya, bahkan bisa dikatakan sebagai bocah jenius. Ayahnya sangat menyayanginya dan menaruh harapan yang besar, agar putranya kelak menjadi seorang yang soleh dan pemimpin umat. Mula-mula, ayahnya lah yang mengajari beliau ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya dengan disiplin yang ketat. Syekh Asnawi sangat senang belajar, namun sebagai seorang bocah tentu saja beliau juga kadang dihinggapi rasa malas. Ayahnya tak ingin rasa malas yang datang itu menjangkiti putranya, maka ayahnya tak segan memarahi bahkan menghukumnya dengan cukup keras, yaitu direndam di kolam masjid, bahkan dilempar ke atap masjid untuk menjemurnya. Namun Syekh Asnawi tidak merasa menyesal, malahan beliau menyadari itu adalah hukuman atas kelalaiannya, dan akhirnya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Syekh Asnawi memang dipersiapkan oleh kedua orang tuanya, agar menjadi sosok yang bermanfaat dan mampu melanjutkan estafet dakwah untuk membimbing masyarakat. Sekitar tahun 1859, ketika berusia 9 tahun, Syekh Asnawi dikirim ayahnya ke Mekah untuk belajar kepada para guru yang lebih mumpuni di Tanah Suci. Di Makkah, Syekh Asnawi menimba berbagai ilmu dari para pembesar-pembesar ulama di Makkah, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana beliau belajar bersama murid-murid dari Nusantara, di antaranya adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Wasi, yang kelak menjadi besan Syekh Asnawi, karena putra beliau, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib, menikah dengan putri Syekh Asnawi yaitu Ratu Iyot Hasanah. Selain itu, beberapa teman belajar Syekh Asnawi adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Az'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kemudian beliau juga belajar kepada Syekh Hasbullah Al-A'ma. Selain itu, beliau juga menggali ilmu Al-Quran dan tafsir secara khusus kepada Syekh Abdul Hamid Al-Maki. Tidak puas sampai di situ, Syekh Asnawi muda juga berguru kepada Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi dalam bidang ilmu tasawuf dan ilmu thoriqah. Namun, saat itu, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi sudah lanjut usia. Setelah Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi wafat, dan jubah mursyidnya diberikan kepada ulama asal Banten juga, yakni Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Dengan begitu, kepada Syekh Abdul Karim lah Syekh Asnawi melanjutkan penimbaan ilmunya. Pada usia 11 tahun, Syekh Asnawi telah mampu menghafal Al-Quranul Karim berikut maknanya dengan sempurna. Begitupun dengan disiplin ilmu lainnya,
dapat diserap dengan baik sejalan dan sepaham nyaris tanpa cacat. Pada tahun 1865, saat usianya masih terbilang remaja, yakni 15 tahun, Syekh Asnawi sudah mendapat titah dari gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani, untuk kembali ke tanah air guna menyebarkan ilmunya. Ini menandakan kecerdasan Syekh Asnawi dan kegigihan beliau untuk menguasai apa yang diajarkan oleh gurunya adalah hal yang luar biasa, sehingga beliau mendapat buah keagungan dari kegigihannya. Sewaktu beliau kembali ke kampung halamannya di Caringin, beliau meneruskan tugas ayahnya, yaitu berdakwah. Sebelum Krakatau meletus, Caringin merupakan kota kabupaten. Di kota ini ternyata telah berkembang kemaksiatan, mulai dari pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan, penjarahan sampai pembunuhan. Syekh Asnawi menilai bahwa selain kebodohan masyarakat setempat dan rapuhnya sendi keimanan di dada mereka, mereka juga terpengaruh oleh gerakan politik penjajah Belanda. Syekh Asnawi walaupun sudah syarat ilmu namun beliau masih muda, beliau pun menyadari dan akhirnya beliau sering berdiskusi dengan para alim ulama yang tersebar di seluruh negeri. Di antaranya, beliau sering berdiskusi dengan Syekh Sohib Kadu Pinang Batu Bantar, yang beliau anggap sebagai seorang kakak sekaligus guru. Pada tahun 1870, saat usia Syekh Asnawi genap 20 tahun, beliau menikah dengan Nyai Ratu Halimah, seorang putri ningrat Caringin bernama Patih Rasinah. Setelah menikah, Syekh Asnawi semakin meningkatkan dakwahnya. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren. Di pesantren tersebut beliau mengajarkan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Beliau membina dan menata kembali masyarakat Caringin ke arah jalan yang lurus, melalui dakwah yang baik tanpa henti, hingga banyak pemuda yang tertarik dan menjadi muridnya. Karena kepiawaian dalam berdakwah dan ilmu yang dimilikinya, nama Syekh Asnawi mulai ramai dikenal serta dibicarakan orang. Nama beliau tersohor sebagai ulama besar di Banten. Syekh Asnawi juga sangat rendah hati dan peduli terhadap umat, sehingga menjadi panutan masyarakat, bukan saja sebatas Kabupaten Caringin tapi juga menembus banyak daerah di Nusantara hingga mancanegara. Beliau juga memiliki hawarikul adah yang besar. Oleh karena itu beliau diyakini sebagai waliullah yang paling berpengaruh di abad 20 saat itu. Banyak orang datang kepada beliau untuk belajar, meminta doa, nasihat dan lain-lain. Di antara para pejabat yang datang adalah seorang regen yang bernama Raden Hilman Jayadiningrat bersama kakaknya, Profesor Dr. Husein Jayadiningrat, serta Mistet Gobe, pejabat tinggi masalah keagamaan dari Batavia. Selain itu dari Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Padang, Aceh, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara yang dari mancanegara, tercatat ada yang dari Mekah, Mesir, Yaman, Irak, Pakistan, India, Malaysia, dan Rusia. Karena Syekh Asnawi sangat terkenal pamornya sebagai ulama besar dari kampung Caringin, beliau pun dikenal pula dengan nama Syekh Asnawi Caringin. Masyarakat memaknai Caringin sebagai kata lain dari beringin. Nama Caringin juga dijadikan mitos oleh masyarakat setempat, yang sangat pas untuk mengumpamakan sosok Syekh Asnawi, karena telah mengayomi masyarakat layaknya teduhnya pohon beringin. Syekh Asnawi memang dipercaya sebagai waliullah yang punya berbagai karomah, dan berkat karomah yang dimilikinya ini, beliau termasuk dari sedikit warga Caringin yang selamat dari bencana letusan Gunung Krakatau pada 1883. Syekh Asnawi beserta keluarganya mengungsi ke desa Murui di Kecamatan Menes, Pandeglang. Namun sayangnya, beliau harus kehilangan salah satu putranya yang masih kecil, yang meninggal dalam pengungsian. Bocah bernama Halimi ini merupakan buah pernikahan beliau dengan Nyai Halimah. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, beliau membangun ulang pesantrennya yang hancur lebur tak bersisa, serta mendirikan Masjid Agung As-Salafi,
atau Masjid Salafiyah. Masjid Salafiyah ditandai oleh denah 4 persegi panjang. Pada keempat sisinya terdapat serambi. Arsitektur masjid merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar, juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Menurut cerita, bahwa kayu masjid tersebut berasal dari sebuah pohon Kalimantan yang dibawa oleh Syekh Asnawi ke Caringin. Dahulu pohon itu tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, beberapa saat pohon tersebut muncul kembali. Hingga akhirnya Syekh Asnawi berdoa memohon kepada Allah agar diberi kekuatan, dan pohon tersebut dapat ditebang, serta kayunya dibawa Syekh Asnawi ke Caringin untuk membangun masjid. Tak hanya mengajarkan agama, Syekh Asnawi juga terkenal semangatnya yang menggebu dalam melawan penjajah. Beliau dalam melakukan dakwahnya mengobarkan semangat nasionalisme anti penjajah kepada masyarakat. Apalagi, saat itu seluruh wilayah Banten berhasil dikuasai penjajah. Bahkan, tak hanya mengobarkan semangat kemerdekaan lewat lisan, tapi juga aksi. Syekh Asnawi juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang sakti. Beliau mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Banten yang terkenal dengan jawara-jawaranya yang memiliki ilmu kanuragan, dari dahulu terkenal sangat sadis dan bengis, dapat ditaklukkan oleh Syekh Asnawi. Dan berkat kegigihan serta perjuangannya, beliau menjadi terkenal sebagai ulama dan jawara yang sakti, yang sangat disegani oleh kaum penjajah Belanda. Pada tahun 1926, pada saat suhu perjuangan menentang pemerintah kolonial Belanda memuncak, Syekh Asnawi beserta para ulama di Banten mendirikan laskar yang dinamai Laskar Mujahidin. Syekh Asnawi melakukan sabotase dan menyerbu kantor pos telepon dan telegraf di Batavia dan mengobrak-abrik peralatan serta memutuskan kabel telepon, sehingga komunikasi ke Banten menjadi terhenti. Syekh Asnawi menganggap bahwa alat komunikasi ini memang harus segera dimusnahkan, demi kepentingan dan strategi perjuangan dalam melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, yang semakin hari semakin semena-mena terhadap rakyat. Pada tanggal 15 November tahun 1926, para pejuang pergerakan kemerdekaan dan Laskar Mujahidin menyerang konvoi serdadu Belanda di Jembatan Sanggoma Caringin, Labuan Banten. Perlawanan rakyat yang pada awalnya akan dilaksanakan di seluruh Nusantara, namun akhirnya hanya dilancarkan di beberapa kota, termasuk di Banten yang paling gencar mengadakan perlawanan. Terjadi pertempuran hebat dengan diawali pelemparan granat tangan ke arah serdadu Belanda, sehingga menewaskan 5 orang dan belasan lainnya terluka. Serdadu Belanda membalas dengan tembakan, sehingga banyak yang gugur dan terluka dari pihak Mujahidin dan pejuang, termasuk Komandan Mujahidin, Haji Sali dan wakilnya, Ahmad. Pada keesokan harinya, pemerintah Hindia Belanda menerjunkan ratusan serdadunya, mengejar dan menangkap para pejuang dan anggota Laskar Mujahidin. Syekh Asnawi dan anggota keluarganya ditangkap dengan tuduhan melakukan pemberontakan, mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, dan setahun kemudian diasingkan ke Cianjur selama 3 tahun lamanya. Sementara itu putra beliau, Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantu beliau, Kiai Haji Ahmad Khotib tertangkap setelah Belanda mengancam akan membantai warga dan membakar rumah mereka. Kemudian atas perintah Syekh Asnawi, para pejuang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Mereka menyerahkan diri untuk sementara karena tidak ingin menyusahkan rakyat, namun kemudian mereka ditangkap dan dibuang ke Digul Hulu, Papua sekarang. Selama di pengasingan, Syekh Asnawi tetap melakukan dakwah mengajarkan Al-Quran dan Thorikoh kepada masyarakat sekitar. Kecintaan beliau akan perjuangan terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Syekh Asnawi meminta 2 orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin.
Pada tahun 1930, berdirilah Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Dan pada tahun 1931, Syekh Asnawi bebas dari penjara. Kemudian pada tahun 1937, beliau berpulang ke Rahmatullah dan meninggalkan 23 anak dari 5 istri. Istri-istri beliau diantaranya, Nyai Hajah Ageng Tuti Halimah, Nyai Hajah Sarban, Nyai Hajah Syarifah, Nyai Salfah dan Nyai Nafiah. Jenazah beliau dimakamkan di Masjid Salafiyah Caringin. Hingga kini, Masjid Salafiyah Caringin dan makam beliau tak pernah sepi dari para peziarah.